Assalamualaikum. Merdeka. Bapak tuh, kalau menang itu BMI. Jaya. Ketua Umum Indonesia dalam suasana silaturahmi konsolidasi di siap ini panitianya juga sudah bercoba dari Jawa Timur. Kebetulan kita adalah sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Ketua Umum karena pada pagi hari ini pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi sebagian ada hasil SK yang Iya. Mas Fatul sekretaris. Mas Fatul. Sekretaris sekretarisnya adalah kemudian adalah Pak Pandi adalah wakil ketua, Sang wakil ketua, Kita Amara di wakil ketua, juga wakil bendahara. Ini dan ada dua yang memang tidak bisa berjalan pekerjaan yang masuk di struktural. Ini sebagian adalah ini dari PAC Lowaru, Mas Gasono, Mas Joko, ini dari Sojen, kebetulan bimbing tidak hadir. Terus dari kadang Mas Romi. Ini macam-macam. Kami ini adalah sebuah kehormatan yang bisa daripada kita datang ke Jakarta. Pertama memang diawali Pak Puri mau ngajak rekan-rekan kalau memang nanti ada kesempatan waktu kita datang ke Jakarta, kita publish dari sekian kita ngajak itu siap kita diadakan. Tapi ini adalah syukur alhamdulillah pas ada acara di Batu akhirnya diadakan. Monggo kami silakan mungkin ada ketua-ketua atau rekan yang lebih konkret. Monggo kami silakan untuk minta kepada senior dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Umum IPP Pemuda Demokrat yang telah hadir tengah-tengah kita, Bung Repandi, yang aktif berkomunikasi. Kami atas nama seluruh jajaran pengurus Pemuda Demokrat
Demokrat Kota Malang tentu yang pertama ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bung Ketua Umum dan Bung Depandi di Kota Malang. Ya. Rindu yang sudah sangat mendalam. Serindu-rindunya. Singkat saya sampaikan bahwa perjalanan Pemuda Demokrat sejak konferensi tahun 88 di KNPI, saya sebagai ketua dan Bung Haryadi selaku sekretaris, dan itu sebagai saudara. Perjalanan 15 tahun lebih. 30. Kami sudah ampun dan ya. Prinsipnya Kota Malang ingin selalu melaksanakan regenerasi. Kami menunggu juklak dari DPP yang tidak pernah turun, sehingga kami sebagai ketua dan sekretaris tidak pernah bisa melaksanakan konsolidasi karena memang tidak ada petunjuk dari DPP. Kita mencoba mensiasati beberapa periode. Yang pertama dipimpin oleh itu pertama dulu kita menerbitkan SK Parteker Bung Effendi, sekretarisnya Zero. 5 tahun kemudian kita menerbitkan SK yang kedua, SK sebagai Lekhantas Kerja di Parteker, ketuanya Bung Topo, sekretarisnya Zero. Kemudian yang terakhir Bung Suki. Ini sudah 3 kali regenerasi sebetulnya. Karena pastinya mencoba mensiasati ini, harapan kami agar Pemuda Demokrat Kota Malang itu eksis tanpa harus menyalahi organisasi yang mungkin sudah diatur oleh DPP. Yang aturannya tidak pernah turun. Kita juga pernah mengadakan rapat kerja daerah di Hotel Pelangi yang dihadiri oleh Pak Binton Peter, ya. Yang diprakarsai oleh kepala suku, Bung Kancil ini kepala suku. Yeah. Terus dari DPP nggak mau, DPD nggak mau, DPC nggak mau. Saya kader, tapi mau nyalon bupati kayaknya. Jadi Bung Kancil yang selalu mendampingi teman-teman, selalu menyemangati dalam setiap kegiatan. Untuk itu hari ini kami sangat berbangga, kami berbahagia. Bung Edi juga selaku senior yang pernah menjanjikan Taufik Ahwan dalam keputusan di daerah. Makanya ketika kami rapat terakhir diminta oleh DPP, sudah rapat para senior sebagai penentu untuk mendapatkan SK secara definitif. Ini memang luar biasa, kita mendapatkan SK definitif tanpa melaksanakan konferensi. Dan mudah-mudahan setelah terbentuknya PAC secara lengkap di Kota Malang, ketika nanti ada diklat bisnis yang bisa disebutkan oleh DPP, konsolidasi secara nasional bisa kita laksanakan. Malang siap. Jadi mungkin itu singkat. Saya nama lengkapnya Miftah Arifin Hasibuan Tagalog. Ada semua ya. Iya, ya. Selanjutnya ini biar saya ya. Monggo, saya serahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat. Ya, para senior, Bung Bisa, Bung Edi. Siapa saja yang telepon, baik nomornya yang ada di handphone saya atau tidak terutama sekretaris, itu bisa komunikasi jam berapa saja. Jadi untuk kepentingan Pemuda Demokrat saya abadikan apa itu. Termasuk untuk juklak tadi yang dibicarakan, tidak hanya juklak, perlu konsep untuk kompercap nanti saya dipilih. Nah, kita penting komunikasi terus, ya. Komunikasi terus, kita manfaatkan teknologi baik WA, baik Zoom dan lain-lain. Nah, terus SK yang kemarin yang terbit itu ada dasarnya bahwa DPP dapat mengambil langkah-langkah organisasi baik untuk DPD maupun DPC, ya. Langkah-langkah organisasi itu apa? Seperti kemarin menerbitkan SK. Makanya di SK itu disebutkan bahwa SK ini berfungsi sebagai alat konsolidasi, ya, membentuk PAC dan untuk melaksanakan kompercap. Jadi saya sampaikan
Bung Sugi ini SK-nya terbit, sewaktu-waktu SK-nya bisa dicabut. Tapi kalau dia hasil Kompercap, menunggu masa priorisasinya baru bisa dicabut. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya bikin SK itu menjadi ada priorisasinya selama 5 tahun melalui Forum Kompercap. Nah, nanti ada informasi sudah terbentuk PAC-PAC. PAC-PAC itu SK-nya dari DPD, tetapi DPD-nya masih kita konsolidasikan. Bikin saja surat keputusan rekomendasi dari DPC. Ya, nanti undang mereka Kompercap. Kompercap ini bisa dipimpin oleh DPP. Nah, nanti pas Kompercap, siapa tahu saya sama Ketua Umum datang lagi dengan waktu yang sangat lama. Ini kita waktunya berbagi dengan KNPI. Itu pun KNPI kita tinggalkan, kita berangkat ke Jombang itu. Nah, tinggalkan lebih banyak kita konsolidasi bicara Pemuda Demokrat, keliling ke masyarakat dan lain-lain. Nah, saya melihat kenapa semangat sekali saya mengeluarkan SK untuk Malang. Pertama, video-video yang dikirimkan itu sangat menyentuh. Bagaimana pedulinya Pemuda Demokrat terhadap masyarakat, peduli terhadap kelompok marhen. Itulah yang menjadi tujuan organisasi kita. Buat apa kita berkumpul-kumpul, hanya menggosip-gosipkan hal tertentu, hanya membahas orang. Level orang yang terjelek itu adalah membahas orang. Level orang menengah itu adalah membahas kejadian, foto wartawan. Tetapi level orang, level yang platinum itu adalah membahas sesuatu yang akan terjadi ke depan dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Itu level platinum, level yang baik. Nah, maksud saya adalah apa yang sudah dilakukan oleh DPC Malang dan teman-teman itu dipertahankan, kepedulian masyarakat. Saya senang sekali ada WA dari Bung Sugi. Dia lebih mengutamakan ketemu dengan orang Lumajang yang kena musibah daripada ketemu saya. Iya, lebih penting yang kena musibah. Sayur sudah dipetik, sudah dikumpulkan dan itu harus dibagikan, kan begitu. Dan itu saya pikir sangat luar biasa sekali terhadap Malang ya. Dan di situ setiap ada kegiatan Malang saya sampaikan share di grup forum supaya virus-virus kebaikan ini menyebar di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi Malang ini sekarang ini sudah menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain dan ini saya pikir sangat luar biasa. Nah, peduli kepada masyarakat sekitarnya, peduli kepada mustahafid, peduli kepada kelompok-kelompok marhen tadi. Nah, berikutnya adalah saya sempat cerita kepada Bung Tanjil, peduli juga kepada pengurus. Apa bentuk kepedulian kepada pengurus? Ini 2024 ini ada proses politik yang namanya pemilu. Ya, di Malang ini ada, kota Malang ada beberapa dapil. Kalau perlu setiap dapil ada orang yang kita unggulkan dari Pemuda Demokrat untuk nyalon DPRD. Nanti akan dibuka instruksi dari DPP, wajib hukumnya kader seluruh Pemuda Demokrat untuk mendukung nama si A. Dapatkan di DPC siapa yang diputuskan. Akan lebih indah suatu saat, ya. DPC Pemuda Demokrat seperti sejarah Pemuda Demokrat di Kota Malang sebelumnya punya anggota dewan beberapa orang, kan gitu. Jadi kalau punya anggota dewan beberapa orang, kalau ada kegiatan seperti ada kepedulian sosial, anggota DPRD itulah yang bergerak. Kalau sekarang kan ya saya yakin itu para pengurus dan lain-lain. Nah, tetapi peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap pengurus. Bagaimana Bung Sugi umpamanya kemarin jagoan beda selisih tipis suara, besok itu dia menang dengan perbedaan tebal suara, kan? Amin. Iya. Termasuk juga hanya bukan hanya Sugi, juga dapil-dapil lain. Jadi kader-kader yang potensial kita dorong di legislatif ataupun di organisasi kemasyarakatan. Saya dapat informasi beberapa kader Pemuda Demokrat di tingkat kecamatan menjadi ketua-ketua KNPI ada ya. Mungkin nanti di Panwas. Lakukan itu karena ormas itu fungsinya itu. Ya, kalau untuk masuk PNS usianya kan udah tua kalau mungkin kan ya paling juga tenaga kontrak jadi satpol PP. Aneh itu tapi juga tidak mungkin juga. Tapi kalau ada peluang kita dobrak. Ya ada peluang. Kalau Pemuda Demokrat anggotanya ada pengusaha, ada kontraktor, ini kita lawan ambil untuk proyek. Proyek apa yang bisa diambil? Yang penunjukan langsung. Kalau yang di tender lalu melalui LPSN, mekanisme dan lain-lain. Pemuda Demokrat bisa. Nah itu nanti sehingga kantor DPC Pemuda Demokrat tidak lagi di rumahnya Pak Miftah gitu loh. Pak Riyadi. Tapi ada kantor yang besar, yang bagus, itu hasil karya DPC. Nah, jadi tidak lagi di rumah. Kalau di rumah ini kan kesannya ada kesan sejarah itu bagus ya, senang banget. Tapi kayak yang lain-lain, Kota Batam itu kantornya bukan sekali.
Dan Mbak-mbak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita berkumpul dalam rangka merajut kebersamaan kita sebagaimana saya sampaikan di Mukadimah bahwa Pemuda Demokrat Indonesia adalah sebuah organisasi tua yang ikut menggoreskan persatuan dan kesatuan pemuda dari zaman Bung Tomo, lalu kemudian sebuah pemuda yang Java, yang Sumatera, yang Sulawesi berkumpul dan melahirkan 28 Oktober. Pemuda Demokrat 23 Juli tahun 1973 diwakili oleh Bung Edi Sudirman sebagai Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat kala itu berikrar bersama-sama dengan pemuda Indonesia dari civil society yang berbeda, dari organisasi sosial yang berbeda, berhimpun satu dan kemudian mendeklarasikan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Perjalanan panjang Pemuda Demokrat tidak bisa terlepas dari perjalanan bangsa ini. Bahkan Pemuda Demokrat 2 tahun lahir setelah kemerdekaan bangsa ini. Perjalanan yang panjang sebagai sebuah organisasi yang sangat tua. Tua dari pengalaman, tua dari sisi usia, tua dari pengurusnya. Pemuda Demokrat sebagai sebuah organisasi yang waktu itu dengan cita-cita, kalau kita baca Tri Prasetya Pemuda Demokrat, arti kapitalisme, liberalisme dan seterusnya. Karena pada saat itu mengawal kemerdekaan, baru 2 tahun dan mengawal kemerdekaan. Tapi hari ini kita mengalami bonus demografi pemuda Indonesia. Hari ini pemuda-pemuda Demokrat Indonesia lebih banyak diisi oleh generasi-generasi pendahulu kita. Kenapa? Karena sebagai sebuah organisasi kader, kita mengalami stuck kepemimpinan, stuck kaderisasi, bahkan stuck strukturisasi. Apa yang tadi kita bicarakan itu merupakan kondisi di mana memang manajemen ini tidak tertata secara komprehensif. Maka sebagai sebuah organisasi kader memiliki 3 hal utama yang harus kita lakukan. Pertama, menjadi rumah bersama untuk kita berkumpul. Yang kedua, melakukan edukasi, partisipasi, evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan mendorong yang terakhir adalah kader Pemuda Demokrat mengambil bagian peran yang lebih besar bagi perjalanan bangsa dan negara baik di daerah maupun di pusat, termasuk saudara-saudara atau punggung lembah yang ada di Malang. Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui terkait dengan struktur, saya dengan teman-teman dipercayakan. Saya sebenarnya sudah nggak mau di ormas karena sudah selesai. Karena saya pikir begitu-begitu aja, tidak ada hal yang menantang. Karena kita datang mewakili pemuda Indonesia yang tidak tercover di luar, mereka ada di jalan, di becak, di gojek, dan kita hari ini dipercayakan menjadi pemuda Demokrat masuk dalam struktur. Itu adalah beban moral apa yang harus kita lakukan. Kalau saya ditanya kenapa sering melakukan ini, saya bilang saya bukan melakukan kegiatan dan aktivitas itu karena bertanggung jawab terhadap pengurus yang mengangkat saya, terhadap pengurus yang saya pimpin, tetapi saya bertanggung jawab terhadap Tuhan saya. Karena pemimpin bilang saya pasti ditanya oleh Robku, kamu diberi amanah ini apa yang sudah kamu lakukan? Jika kita mampu menerobos ruang, batas dan waktu itu, maka insya Allah organisasi ini akan bergerak tanpa harus menunggu yang lain. Dimana pada saat ini kita lihat Bung Kancil untuk Malang cukup menjadi pelita bagi kawan-kawan. Saya tidak tahu, tapi yang saya lihat dari dimensi sosial, media sosial, beliau menjadi pelita untuk pergerakan Pemuda Demokrat. Dengan rekrutisasi pengurus yang sudah tumbuh dan berkembang, kita pikir mari kita bergandengan tangan untuk kita lebih membesarkan Pemuda Demokrat. Bonus demokrasi pemuda Indonesia kita berhadapan dengan revolusi 4.0 bahkan 5.0. Bagaimana hari ini kita dikuasai oleh era digital. Konsolidasi organisasi harusnya jauh lebih murah, jauh lebih meriah ketimbang di masa lampau yang harus menggunakan mesin-mesin dari rumah ke rumah menuju pintu. Sekarang sudah semua serba digital. Pemuda Demokrat harus mendukung perubahan itu agar 2045 Indonesia emas benar-benar terwujud. Tantangan yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita cukup mengalami goncangan. Kita lihat undang-undang cipta kerja, kita lihat persoalan dinamika kebangsaan, ada tantangan tentang Pancasila, khilafah dan seterusnya. Pemuda Demokrat ada di mana? Kita ada position yang mana? Apakah kita sebagai penonton, atau kita sebagai partisipasi, atau kita hanya bergandengan tangan dan kita diam di tempat? Ajaran marxisme yang ditemukan Bung Karno adalah pilar-pilar lahirnya Pancasila. Mari kita bergandengan tangan untuk itu semua. Tidak bisa ini semua bergerak karena nasionalisme kita cukup diganggu dengan keberadaan hari ini. Untuk itu, dengan Pemuda Demokrat yang ada, mari kami diberi amanah untuk melakukan persiapan kongres. Dan saya memang sudah sampaikan kepada kawan-kawan, saya cuma sampai pada pelaksanaan kongres dan siapa yang bisa melakukan itu. Tidak pernah melihat, dapat mempertahankan jati diri kita.
Marinda dalam Marhain Indonesia yang ditinggalkan oleh Bapak Krisna ini, yang di dalamnya ada pikiran-pikiran Bung Karno, di dalamnya ada rumah 4 kelompok nasionalis besar. YSNI, Perwanas, Pemuda Demokrat, dan GMNI. Tapi rumahnya kenapa terbengkalai? Kita sebagai anak bisa saja membeli gedung yang mewah yang dengan yang lebih gemerlap. Tetapi ini persoalan eksistensi dan jati diri kita. Sama halnya ketika saya datang ke makam di Marhain. Kita yang menganut nasionalisme, setiap acara merdeka, Marhain jaya, jaya. Tapi makamnya tidak terawat dan tidak terurus. Maka pada tanggal 31 Mei, tahun 31 Mei tahun beberapa waktu yang lalu, saya dengan teman-teman Pemuda Demokrat di Jawa Barat dipelopori oleh DPC Bandung. Akhirnya itu direhab. Jadi kalau Bung datang ke Bandung, ke makam Ki Marhain, dan saya yakin Anda juga yang nggak tahu makamnya ada di mana, meskipun tiap hari teriak Marhain, Marhain. Inilah kelemahan kita. Kita hanya sibuk memikirkan ajaran-ajaran gerong-gerongan terhadap Pancasila itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena ruang-ruang kosong itu kita sudah ada di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penguatan dari silaturahmi ini. Tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi untuk mensinergikan pikiran kita bersama. Sebagaimana tagline dari kepengurusan kita, sinergi bersama untuk Indonesia maju. Selanjutnya nanti untuk tanya jawab kita persilakan. Saya masih punya waktu yang cukup dan bisa kita sharing dalam bentuk diskusi. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung dan Bamba sekalian, Pemuda Demokrat Indonesia. Hari ini saya berada di Kota Malang dan bertemu dengan Bung Bamba, pengurus Pemuda Demokrat DPC Kota Malang, dan senior-senior para pendiri Pemuda Demokrat dan tokoh-tokoh nasionalis yang ada di sini. Pada kesempatan ini, sebagaimana kita ketahui, DPP Pemuda Demokrat Indonesia memiliki 3 program. Pertama, Suara Marhain, pemberitaan media online. Yang kedua, Rumah Milenial, dan yang ketiga adalah podcast. Nah, anggaplah ini suasana podcast, sebagaimana tadi kita diskusikan. Maka pada kesempatan ini saya serahkan baju podcast di Marhain, sama dengan yang diterima oleh Pak Wakil Bupati Jombang. Nah, ini saya serahkan kepada Bang Boy. Bang Boy ini adalah lilin, Bang Kancil adalah lilin bagi Pemuda Demokrat di Kota Malang. Dengan ada di samping kiri kanan saya. Terima kasih, bentuk penghargaan kami DPP Pemuda Demokrat kepada Bung Kancil dan abang-abang senior Pemuda Demokrat sejak tahun berapa lah, 80, 70 hingga saat ini. Panji-panji Pemuda Demokrat tetap berkibar di Kota Malang, bahkan Malang Raya dan Provinsi Jawa Timur secara umum. Merdeka! Ya! Oke, merdeka! Merdeka! Saya. Ya, selanjutnya ini buku karya saya tahun 2015-2018. Saya dipercayakan DPP Pemuda Demokrat Indonesia sebagai perwakilan di Komite Nasional Pemuda Indonesia DPP KNPI. Saya memiliki beban moral atas karya-karya dan apa yang saya jadikan selama 3 tahun di KNP. Saya tulis dalam buku. Ini semua adalah karya saya. Kebetulan bidang maritim, maka ini saya bentuk dalam buku. Di dalam sini juga ada sejarah KNP, maka sejarah Pemuda Demokrat. Ini judulnya, karena ketua bidang maritim, judulnya Beta Indonesia, Beta Bangga Jadi Bangsa Maritim. Membuktikan bahwa keberadaan kader Pemuda Demokrat dimanapun berada, dia harus sudah berpijak pada kompetisi intelektualitas. Kita tidak cukup hanya menguasai nasionalisme dengan gerakan lapangan dan jalanan. Kita harus mengisi ruang-ruang intelektualitas dan mencerdaskan seluruh kader Pemuda Demokrat di Indonesia. Saya serahkan kepada pengurus DPC Pemuda Demokrat Kota Malang. Ini Bu Ketua. Merdeka! Ya. Oke. Ini ada kata pengantar jempol atau itu Imam Karun. Merdeka! Marhain! Jaya! 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 Salam satu jiwa. Sip!